Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun kepada yang terhormat Ibu Destiani selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, dan yang saya hormati kepada teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun, yaitu tentang keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Sebelum kami memaparkan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama Miftahul Zanah Raharjo Putri dengan NPM 21130537174 sebagai moderator. Kepada para pemateri, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Adila Dwi Putri Lestari, NPM 2113053255. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Aslamia, NPM 2113053291 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Yugi Utami, NPM 2113053132. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Amalima dengan NPM 2113053284 sebagai pemateri keempat. Izin memperkenalkan diri, nama Ririn Dwiyanti dengan NPM 21130530044 sebagai pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Septiana, NPM 21130533139. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Baiklah, kami di sini akan membahas materi keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Ada dua pokok bahasan, yaitu yang pertama, keterpaduan keterampilan menyimak dan berbicara dengan fokus membaca. Lalu yang kedua, keterpaduan keterampilan menulis dengan fokus membaca. Kepada para pemateri dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu kemampuan berbahasa dengan fokus membaca. Keterpaduan keterampilan menyimak dan berbicara dengan fokus membaca. Pengertian membaca. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian membaca. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Finocchiaro dan Bonomo. Beliau mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis, atau reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or written material. Kedua, menurut Anderson, beliau mendefinisikan membaca adalah proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis, atau reading is a recording and decoding process. Dan yang ketiga, menurut William. Menurutnya, para pakar masih bersilang pendapat dalam memberikan definisi membaca. Ada satu yang disepakati oleh seluruh pakar tentang membaca, yaitu unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan membaca, yakni pemahaman atau understanding. Sebab, kegiatan membaca yang tidak disertai dengan pemahaman bukanlah kegiatan membaca. Maka, membaca dapat kita definisikan sebagai kegiatan memetik makna atau pengertian, bukan hanya dari deretan kata yang tersurat saja, melainkan juga makna yang terdapat di antara baris, bahkan juga makna yang terdapat di balik deretan baris tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses membaca. Pada proses membaca ada dua, yaitu ada metode top down dan juga metode bottom up. Pada metode top down itu adalah di mana metode yang dibangun atas konsep bahwa proses pengalihan tulisan menjadi makna bermula dari pengetahuan awal pembaca. Proses ini diawali dengan membuat prediksi atau menebak makna sejumlah unit dari tulisan. Kemudian yang kedua ada metode bottom up.
Model pembaca ini dibangun atas asumsi bahwa proses pengalihan tulisan menjadi makna bermula dari sesuatu yang tercetak. Proses itu diawali dengan pembacaan simbol menuju makna. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kemampuan membaca menurut Mikulicki. Yang pertama adalah kemampuan melakukan decoding secara otomatis. Yang kedua, kemampuan melakukan previewing dan predicting. Yang ketiga, kemampuan menentukan tujuan secara spesifik dalam membaca. Yang keempat, kemampuan mengidentifikasi genre tulisan. Yang kelima, kemampuan mengajukan pertanyaan terhadap isi bacaan. Yang keenam, kemampuan melakukan scanning. Yang ketujuh, kemampuan mengenalkan topik yang disajikan. Yang kedelapan, kemampuan menentukan ide pokok dan ide-ide penunjang. Yang kesembilan, kemampuan menentukan letak kalimat topik. Yang kesepuluh, kemampuan menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kesebelas, kemampuan menentukan bentuk-bentuk hubungan antar ide dalam keseluruhan teks. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keterampilan membaca menurut Mikulicki. Ada kemampuan mengidentifikasi dan menggunakan kata-kata yang menandai relasi-relasi antara unsur-unsur teks. Ada kemampuan menarik kesimpulan mengenai ide pokok berdasarkan penggunaan bentuk-bentuk bahasa dan petunjuk-petunjuk lain. Ada kemampuan mengenal dan menggunakan unsur-unsur kata ganti, kata-kata petunjuk, dan unsur leksikal lainnya sebagai penanda kohesi. Ada kemampuan menebak arti kata-kata yang masih asing bagi pembaca melalui konteks. Ada kemampuan melakukan skimming. Ada kemampuan melakukan parafrase. Ada kemampuan meringkas isi bacaan. Ada kemampuan menarik kesimpulan dengan menggunakan informasi dari beberapa bagian bahan bacaan dan ide-ide tambahan dari pembaca sendiri. Ada kemampuan menggunakan inferensi dengan menggunakan bukti-bukti. Ada kemampuan memvisualkan isi bacaan. Ada kemampuan membaca secara kritis. Ada kemampuan membaca dengan kecepatan yang sesuai. Ada kemampuan menggunakan strategi membaca yang tepat. Peranan keterampilan menyimak dan berbicara dalam membaca. Menurut Harsa Sujana dan Damayanti, mendengarkan memiliki kemampuan korelasi positif dengan kemampuan membaca tingkat permulaan, walaupun menurut mereka korelasi yang ditentukan tidak semuanya kuat. Kemudian menurut Tarigan, terdapat korelasi yang tinggi antara penguasaan kosakata simak atau listening vocabulary dengan kosakata membaca atau reading vocabulary. Dan yang terakhir, kemudian menurut Downing di dalam Ray tahun 1994 halaman 20, dalam membaca, seseorang dituntut untuk mampu menghubungkan informasi yang telah diperoleh dari teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa kejernihan kognitif memegang peranan penting dalam keberhasilan membaca. Kemudian guru sebagai model membaca atau model reader. Mahon dalam Mikulicki tahun 1993 halaman 30 menyatakan bahwa guru adalah unsur paling penting di dalam pelajaran membaca. Melalui sikapnya, guru dapat mempengaruhi murid-muridnya. Dan kemudian menurut Nuttall halaman 192 menyatakan bahwa pembaca dihasilkan oleh pembaca pula. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh bagi murid-muridnya sebagai pembaca. Materi selanjutnya yaitu kemampuan berbahasa dengan fokus membaca. Keterpaduan keterampilan menulis dengan fokus membaca. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan secara tatap muka dengan orang lain. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Dalam kegiatan menulis diperlukan pengetahuan yang luas dan pola pikir yang logis. Fokus membaca yang diajarkan pada peserta didik tidak membutuhkan banyak teknik. Yang paling penting adalah mengkondisikan keadaan di sekitar siswa ketika dalam belajar. Pengkondisian ini tidak hanya dilakukan di sekolah, namun ketika belajar di rumah, orang tua hendaknya juga memahami kondisi hal ini agar mendukung
anaknya mampu belajar dengan baik dan maksimal. Sehingga anak bisa belajar dengan maksimal karena bisa menangkap pelajaran dengan maksimal pula. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Fokus menulis sangat diperlukan ketika ingin melihat kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima pelajaran. Menulis mampu membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berbahasanya. Siswa bisa menulis banyak hal sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Mampu berlatih menulis dengan benar ketika dilakukan oleh para siswa di usia tingkat dini. Contoh-contoh aktivitas menulis yang terpadu dengan membaca dengan fokus pada belajar membaca secara efektif. Yang pertama ada PRIP atau Pre-Reading Preparatory Interaction. Yang kedua ada book response sheet. Yang ketiga ada menulis sinonim dan hiponim. Yang keempat ada melengkapi bagian-bagian bacaan. Yang terakhir atau yang kelima ada menulis ringkasan bacaan. Nah, PRIP ini merupakan kegiatan prabaca yang direncanakan dengan maksud untuk menjadikan pembaca sadar terhadap apa yang sudah diketahuinya mengenai topik yang akan dibacanya dan guna mengaktifkan memori-memori atau harapan-harapan. Contoh aktivitas menulis yang kedua yaitu formulir tanggapan terhadap buku atau book response sheet. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman tentang isi suatu bacaan atau buku adalah memberi tanggapan atau komentar terhadap buku yang sudah dibaca. Formulir tanggapan terhadap buku yang telah dibaca tersebut antara lain berisi judul buku, nama pengarang, jenis buku, informasi mengenai tingkat kesulitan, komentar mengenai keunggulan-keunggulan buku, serta saran-saran untuk teman-teman mengenai manfaat membaca buku tersebut, juga identitas pembaca atau pengisi formulir. Contoh aktivitas yang ketiga yaitu menulis sinonim dan hiponim. Nah, menulis sinonim menuliskan kata atau kelompok kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip di sebelahnya. Contoh, sampai dan tiba. Kemudian menulis hiponim, semua kata dalam tiap kelompok memiliki arti yang sama atau mirip, tetapi ada kata yang lebih umum daripada kata lain dalam kelompok itu. Contoh dari hiponim yaitu pari, ikan laut, ikan, kemudian hewan. Jadi, pari ini termasuk ikan laut ini termasuk ikan, dan ikan ini termasuk hewan. Contoh kegiatan selanjutnya yang keempat yaitu melengkapi bagian-bagian bacaan. Beberapa variasi latihan yang dapat dikembangkan antara lain menulis bagian-bagian teks yang sengaja dikosongkan atau tidak lengkap dengan menggunakan kata-kata yang sesuai. Yang kedua, memasangkan kata-kata yang sesuai yang sudah disediakan dengan bagian-bagian teks yang kosong. Yang ketiga, menulis kata-kata jenis tertentu yang dihilangkan dari teks. Contoh kegiatan selanjutnya yaitu menulis ringkasan bacaan. Karangan memiliki sebuah tema atau topik utama. Tema atau topik utama itu kemudian dikembangkan menjadi rangkaian bagian-bagian karangan yang terdiri atas paragraf-paragraf. Kemudian, setiap paragraf memiliki sebuah tema atau pokok pikiran utama yang mendukung tema atau topik utama karangan. Untuk memahami makna sebuah karangan atau buku, pembaca harus dapat memahami tema atau pokok pikiran yang terkandung dalam setiap paragraf yang membentuk keseluruhan karangan atau buku tersebut. Tema atau pokok pikiran utama tersebut dapat ditemukan pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf, atau mungkin tersirat dalam keseluruhan kalimat yang membangun sebuah paragraf. Guna memahami dan mengingat isi suatu bacaan atau buku dapat menulis ringkasan bahan bacaan. Mencatat tema atau pokok-pokok pikiran yang terkandung setiap paragraf, kemudian bisa diuraikan menggunakan kalimat-kalimat Anda sendiri. Dapat kita tarik kesimpulan seperti menurut Anderson pada tahun 1972 di halaman 209 secara singkat dan sederhana mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis atau reading is recording and decoding process. Dan menurut Finocchiaro dan Bonomo pada tahun 1973 di halaman 119
mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or written material. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, dalam berkehidupan bermasyarakat, biasanya beberapa jenis keterampilan berbahasa digunakan secara simultan atau secara bergantian. Oleh karena itu, penyajian pelajaran membaca hendaknya tidak disajikan secara terisolasi dari jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini mengingat pula proses membaca merupakan tingkah laku yang kompleks yang memerlukan berbagai strategi dalam pemrosesan secara top-down, yaitu apabila dalam membaca, fokus pembaca ditujukan terutama pada hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya dalam upaya memahami makna keseluruhan teks, maupun bottom up, yaitu apabila dalam upaya mendapat pemahaman terhadap keseluruhan makna teks terutama mengandalkan informasi yang bersifat tekstual. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Hal ini harus dibarengi dengan niat dan mood yang bagus. Dalam kegiatan menulis diperlukan pengetahuan yang luas dan pola pikir yang logis. Tarigan pada tahun 1986 di halaman 7. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga yang kami paparkan tadi dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya bisa ditambahi, kalau lebihnya bisa dikembalikan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.